warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah juga. Kalau semuanya pada sehat ya. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita, ketua kelas mungkin maju ke depan memberikan mengarahkan teman-temannya untuk kita berdoa bersama-sama. Latihan semua. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Salam kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih Pak Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi setelah kita berdoa seperti biasa kan kita awali dengan berdoa sebelum kita belajar. Nah, sekarang Ibu mau ngecek kehadiran kalian. Sepertinya di hujan-hujan ini banyak yang tidak hadir ya? Ya, coba ketua kelas sampai yang tidak hadir hari ini Ibu cek ya. Iya, siapa yang tidak hadir? Marisa. Yang Alfa? Alfa atau sakit atau gimana keterangannya? Ya, Marisa, Alfa. Kemudian Mutia? Izin, sakit. Ada lagi? Dua itu aja? Nabila apa? Sakit juga, oke. Berarti ada yang 3 hari ini ya. Absennya yang sakit, ada yang Alfa juga. Dan sekarang kita lanjut. Ibu sudah mengabsen kehadiran kalian. Sekarang Ibu sebelum kita seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau ini dulu melihatkan kesiapan kalian, fisik maupun psikis kalian. Apakah kalian sudah siap untuk belajar sama Ibu selama 2 jam ke depan di pelajaran bahasa Indonesia? Sudah siap? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah jika sudah siap. Nah, sekarang Ibu mau ini sebelum kita lanjut ke materi kita pagi hari ini, seperti biasa kita mereview ya, mereview pembelajaran kita di terakhir. Nih, di terakhir pertemuan kita bahasa Indonesia Senin, Selasa, Jumat ya. Berarti Jumat hari ini kan Senin. Berarti Jumat kemarin kita mempelajari masih di teks persuasi. Ya, di teks persuasi. Ada yang masih ingat materi pembelajaran kita yang terakhir pertemuan kita di hari Jumat? Coba tunjuk tangan, Nak. Yang jelasnya ini kita mereview yaitu ada pengertian teks persuasi, ada ciri-ciri teks persuasi. Ada yang masih ingat pengertian ciri-ciri maupun jenis-jenisnya? Tunjuk tangan, Nak. Kita mereview ya. Yang mana? Kamu yang pengertian ya? Atau ciri-ciri? Yang pengertian dulu. Oh ya, pengertian dulu ya. Ya, Saskia silakan. Pengertian teks persuasi adalah teks yang isinya membujuk ataupun mengajak pembaca agar melakukan suatu perbuatan dan tindakan tertentu seperti yang diinginkan dan diharapkan penulis. Ya, itu pengertian teks persuasi di pelajaran kita minggu kemarin ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri. Ada yang tahu ciri-cirinya? Ada yang ingat? Ciri-ciri teks persuasi kita di minggu kemarin, ciri-cirinya. Ya. Atau mungkin jenis-jenisnya. Fadli? Ya. Fadli, ya jenis-jenisnya silakan. Jenis teks persuasi. 1. Teks persuasi politik. 2. Teks persuasi pendidikan. 3. Teks persuasi advertensi. Ya. 4. Teks persuasi propaganda. Propaganda ya. Ya, jadi itu jenis-jenis teks persuasi. Ada yang lain. Ya, terima kasih ya yang tadi Saskia pengertiannya, kemudian Fadli adalah jenis-jenisnya ya. Jenis-jenisnya itu tadi ada 4, benar sekali yang disampaikan Fadli tadi. Kemudian yang ininya, ciri-cirinya tidak ada yang ini ya.
Ada yang ingat ciri-cirinya? Kalau ada yang ingat ibu ingatkan ya. Yang jelas ciri-cirinya itu ada tiga. Dia berisi argumen. Kemudian menggunakan kata ajakan. Yang ketiga berusaha meyakinkan. Itu adalah ciri-ciri teks persuasi. Nah, setelah kita mereview, kita lanjut mengaitkan. Bukan ya, mengaitkan materi kita dengan hari ini. Hari ini kira-kira ada nggak kaitannya dengan pelajaran minggu kita kemarin? Kita kaitkan dengan hari ini kira-kira mungkin ada yang bisa mengaitkannya dengan materi kita hari ini, ada nggak? Ya silakan Rizky, mungkin pendapatnya kira-kira apa? Ada kaitannya Bu, sama-sama belajar. Ya besarkan lagi suaranya. Sama-sama belajar tentang materi teks persuasi. Hanya saja mungkin hari ini dengan yang kemarin tujuan pembelajaran yang akan kita capai berbeda. Yang jelas tujuan pembelajaran yang kita sebelumnya di pertemuan terakhir itu membahas tentang satu pengertian teks persuasi, Ya. dua ciri-ciri teks persuasi, dan tiga jenis-jenis teks persuasi. Ya, terima kasih Rizky. Baik, jadi mungkin kaitannya kita sama-sama belajar tentang teks persuasi. Ya, cuman hari ini KD-nya dan tujuan pembelajarannya berbeda. Kalau kemarin tujuan pembelajarannya mungkin ada 3. Nah, kemudian hari ini insya Allah mungkin ada 2 dan Ibu akan lanjutkan ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini dia. Jadi insya Allah jika materi hari ini kita laksanakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, insya Allah tujuan pembelajaran kita akan tercapai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini 2 jam ke depan inilah yang akan kita tempuh. Yang pertama tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu mengidentifikasi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Kita harus mampu sampai ke sana ya. Kemudian kita harus menyelesaikannya. Yang kedua tujuan pembelajarannya, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dengan baik. Jadi kalian nanti harus mempresentasikannya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini cukup 2 saja. Kita harus capai ya. Lanjut kita ke ini. Ibu akan memberi menganalisis materinya. Yang jelas di materi ini tentang teks persuasi. Yang mana nanti Ibu akan memberikan cakupan ke pembelajarannya. Di teks persuasi ini ada nanti Ibu tayangkan ini ya. Ibu ada nanti menayangkan video untuk rangsangan. Kemudian Ibu juga nanti ada ini untuk cakupan materi kita hari ini ya, atau kegiatan kita hari ini. Ibu juga nanti ada membagikan LKPD. Kalian harus berkelompok. Kemudian apalagi setelah berkelompok kalian harus mempresent. Ya, nanti ada juga Ibu lanjut ke ada video kedua, yaitu video penguat. Ya, video pertama itu namanya video rangsangan. Jadi ada 2 video yang akan Ibu tayangkan nanti. Setelah itu baru kalian tiap kelompok membentuk menemukan sebuah kesimpulan tiap kelompok. Nah, nanti Ibu akan bagikan hadiah kelompok yang paling bagus penampilan presentasinya dan penampilan pembacaan kesimpulannya. Jadi seperti itu. Nah, untuk cakupan dan materinya ya. Kemudian untuk penilaiannya yang akan Ibu nilai seperti biasa. Apa yang Ibu nilai? Ya, nilai sikapnya. Sikapnya itu apa aja? Religius, tanggung jawab, apalagi toleransi, disiplin mungkin, atau apalagi? Dan 5 biasanya ya. Yang jelas religiusnya harus kelihatan tadi udah berdoa. Dan itu mengenai penilaian sikap. Yang kedua penilaian pengetahuan. Seperti apa kalau penilaian pengetahuan? Yang terakhir nanti ada kuis yang harus kamu jawab.
Di situ per orang harus dijawab masing-masing. Disitulah nilainya dinilai pengetahuan. Nah, yang ketiga nilai, ya dinilai keterampilan. Apanya yang ibu nilai? Saat kamu tampil berdiskusi. Ya, saat tampil berdiskusi, disinilah masuk nilainya nanti. Dinilai keterampilannya seperti apa penampilan diskusi kamu. Jadi mungkin itu mengenai penilaian. Sekarang kita lanjut ke materi, kita lanjut ya. Biasanya sebelum kita lanjut ke pembelajaran inti, apa yang kita lakukan? Iya, ice breaking. Siap untuk ice breaking? Iya, kita sebelum kita lanjut ke bagian inti, kita akan ice breaking. Ya, kalau kena ice breakingnya senang penguin, berdiri semua biar rapi. Harus rata ya, jangan ada yang tersenyum lebar. Senyumnya dikit-dikit aja, yang penting gerakannya mantap. Ya, kita sama-sama. Ya, ikuti gerakannya. 5, 4, 3, 2. Samakan ya. Ikuti aja dia ke kanan kita, ke kiri kita. Putar lagi. Lanjut. Iya, terima kasih sudah ice breaking-nya tadi. Gimana, segar? Iya, segar lahir batin, amin. Itu mengenai ice breaking. Jadi setelah ice breaking kita lanjut ke pembelajaran inti kita, ya, yaitu ibu akan memberikan rangsangan. Seperti biasa ibu akan memutarkan video. Ya, kita nonton video lagi, semua menghadap ke layar monitor lagi. Maaf ya. Nih, ibu akan memutarkan yang bisa membuat kalian melihat video ini. Jadi cermati video yang akan ibu berikan sebagai rangsangan ya. Kemudian nanti utarakan apa yang ada di pikiran kalian. Unek-uneknya dicermati, boleh semuanya berbicara. Perhatikan baik-baik video rangsangannya. Aku sudah biasa menunggu jemputan di sini sendiri. Tapi
Hari ini tidak seperti biasanya. Mereka memanggilku berkali-kali untuk mengambil mereka, mengajakku untuk duduk bersama daripada sendiri di pinggir jalan. Mereka kelihatannya ramah, tapi pandanganku terfokus pada tangannya. Dan saat itulah pertama kali aku ditawarin rokok. Mereka bilang aku akan menjadi keren kalau mau mencoba. Dan sekarang malah ada satu kotak rokok di kantongku. Aku bingung. Rokok apakah rokok ini? Apa benar aku bisa menjadi keren kalau merokok? Aku benar-benar gambar-gambar menyenangkan di internet. Tapi kenapa bisa mereka bilang ini keren? Malam itu ibuku menemukan kotak rokok yang aku buat dulu tadi, lengkap dengan laptopku yang masih menyala. Awalnya dia curiga kalau aku merokok. Dia pun langsung mempertanyakan rokok tersebut. Aku mencoba menjelaskan apa yang mereka bilang kepadaku. Awalnya ibuku marah, dan akhirnya aku jujur tentang kegalauanku akan merokok. Ibuku pun memberikan aku pengertian kalau aku harus berani bilang tidak. Sekarang semua jelas. Mereka bukanlah contoh yang baik. Aku harus berani menolak. Tidak ada hal baik yang bisa kudapat dari rokok. Banyak hal lain yang bisa membuat kita keren, dan itu bukan rokok. Sekarang aku tahu harus aku apakan kotak rokok ini, karena aku tahu keren gak harus merokok. Iya. Ya baik anak-anak. Ini tadi kalian sudah Ibu berikan rangsangan tentang video yang Ibu tayangkan di layar televisi ini. Kemudian seperti biasa, kira-kira ada apa yang terpikir di benak kalian tentang video yang Ibu berikan? Kemudian apa yang terlintas? Boleh semuanya bicara ya. Boleh semuanya, mungkin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terserah aja apa yang terpikir dari kalian. Apakah itu seorang video anak-anak atau video orang dewasa atau gimana? Ya, Rizky, boleh Rizky, terserah aja. Tentang apa? Kamu Jeffrey ya? Saya Bu. Ya boleh, silakan Jeffrey. Video di atas menceritakan tentang merokok Bu. Tentang merokok? Dengan judul keren nggak harus merokok Bu. Iya. Boleh, sudah. Terima kasih. Terima kasih ya Jeffrey sudah memberikan apa yang tadi ditontonnya itu yang terlintas di pikiran kamu ya. Yaitu tadi soal apa tadi Jeffrey? Keren itu nggak harus merokok. Ya, keren itu tidak harus merokok, itu judulnya ya. Oke, ya ada yang lain kelompok 5? Terserah aja Hendra. Ya. Titin? Ya, silakan nanti. Bicara ya kelompok, mantap ya kelompok 4. 2 orang loh, lanjut. Bisa seorang anak antara mau merokok dengan tidak mau merokok, akhirnya ia memutuskan tidak mau merokok. Iya benar sekali, kesimpulannya berarti yang diambil oleh kelompok 4 yaitu Sandi. Seorang anak yang ingin merokok ternyata akhirnya dia tidak menginginkan rokok itu, karena rokok itu tidak berarti harus merokok itu keren, tidak berarti ya. Mungkin coba yang kelompok sini terserah aja apa, terserah ya, boleh Hafizah ya. Apa yang dia ada di benak kamu dalam tentang rokok ini, tentang video tadi? Boleh, terserah aja. Ada lagi? 2 aja. Ya, boleh. Kalau misalnya 2 aja, boleh. Kita lanjut ke
yang identifikasi masalah ya. Ibu lanjut ke pembelajaran inti kita yaitu mengidentifikasi masalah. Kalau kita seperti itu berarti kalian harus berkelompok. Ya, silakan membentuk kelompok 4, 3 atau 4 orang satu kelompoknya. Silakan nak. Kalau bisa gunakan kelompok yang lama biar cepat. Kalau ini boleh kelompok baru juga boleh. Yang jelas satu kelompoknya ada 3 ya, 3 minimal 3, 4 orang satu kelompoknya. Ya, peserta didik mengerjakan LKPD. Kita lanjut setelah sudah duduk pada kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang Ibu akan berikan LKPD-nya dan buka buku bahan ajarnya, LKS-nya juga atau buku paketnya dibuka semua. Ibu akan bagikan LKPD-nya di masing-masing kelompok. Sekarang coba lihat lembar LKPD-nya. Judul tes persuasinya di situ apa judulnya? Apa judulnya, Nak? Ayo rajin membaca. Ya, silakan kalian mengumpulkan data dari soal-soal LKPD itu. Kumpulkan data, boleh ambil dari bahan ajarnya atau ini ya, boleh diambil buku paketnya atau boleh ambil di Google mungkin. Kemudian boleh tanya-tanya ke Ibu apa di mana tak paham. Yang jelas judul teksnya di situ yaitu mengenai judulnya apa? Ayo, ya ayo rajin membaca. Silakan nanti kerjakan ya. Yang mau bertanya sama Ibu silakan. Yang jelas di situ dimintanya diminta identifikasi saran, kemudian identifikasi ajakan, apalagi identifikasi arahan. Diaktif nak. Terakhir identifikasi yang dimintanya Hafiza, yang terakhir pertimbangan. Iya, ya. Silakan. Ini saran, ajakan. Ingatkan paragraf misalnya sekarang kamu udah temukan sarannya. Paragrafnya gimana? Jangan lupa paragrafnya. Nanti Pak bertanya itu kamu temukan paragraf mana? Ya titik. Kemudian ajakan juga paragrafnya berada di mana. Itu juga dengan arahan dan pertimbangan ya. Ini ya. Jangan lupa temukan paragrafnya ya. Paragrafnya berada di mana. Jadi kita kalau karena LKPD-nya teks persuasinya sudah ada di dalam, jadi jawabannya semua ada di dalam teks. Ya. Jangan keluar dari teks, tapi boleh kalau ingin mengetahui pengertiannya, pengertian ya, boleh ditemukan di buku paket pengertiannya. Kalau di teks itu kan tidak ada kan? Dari sini kalau di teks tentang apa nih? Tentang ayo rajin membaca. Dia tidak ada kan di ayo rajin membaca. Ini kan kita harus menemukan identifikasi saran. Dia berada di sini pada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tidak ada pengertian kan di dalam ini. Nah, kamu boleh temukan pengertian di buku paketnya mana? Kamu kan buku paketnya harus keluar, buku paketnya tidak keluar kan? Atasnya. Ya, pengertian itu ada di buku paket. Pengertian saran, arahan. Ya, LKS-nya kita buka aja. Ya. Di sini ada pengertian tentang saran, arahan. Apalagi
pertimbangan terakhir ya. Nah, karena nanti akan diminta pengertiannya, mana tahu kelompok lain bertanya tentang pengertiannya. Andre? Ya. Sudah ketemu. Jangan lupa paragrafnya. Paragraf ini kamu udah temukan kan paragrafnya? Paragraf apa? Ya, ini ajakan paragraf apa? Kelima. Keenam. Nanti temukan lagi ini ya, arahan dan pertimbangan ya. Dan temukan juga pengertiannya. Jika nanti sudah, kita harus presentasi. Sudah? Paragrafnya udah, tentukan paragrafnya. Sampai dulu nama paragrafnya. Ya. Jika sudah semua, kira-kira sudah temukan? Ya, jawabannya semua ada di dalam teks persuasi itu kan? Kita tidak melenceng dari situ. Paling-paling kita ambil di buku paketnya itu tentang pengertiannya saja. Dan ataupun contoh lain di buku lain. Atau ini ya, dana. Ya, saya kasih waktu sedikit lagi ya, sekitar 1 menit atau 2 menit lagi. Kelompok 5, dah? Ya, siap. Kelompok 3, siap? Pengertiannya ada di sini. Nanti kan di sini kan tidak ada pengertian kan? Makanya kita pengertiannya. Kemudian contoh lain selain contoh ini, ya. Kalau sudah siap, boleh tunjuk tangan biar ibu tahu. Kita lanjut ke pengelolaan data ya. Pengelolaan data berarti kamu harus mengumpulkan data-data teman kamu tadi, masukkan ke lembar LKPD-nya. Langsung jawab di situ. Kita lanjut ke ini ya. Langsung masukkan ke lembar LKPD-nya jawabannya semua. Itu pengumpulan data. Ya, benar. Benar. Ya, benar. Ya, berarti sudah masuk ke pengumpulan data, menjawab LKPD. Benar? Ya. 1, 2, 3, 4 hampir selesai. Sini? Ya? Ya. Tinggal satu lagi ya? Ya. Bentar ya. Kelompok 3 mungkin sudah siap ya? Kelompok 5 juga kayaknya ini sudah siap. Nah, kelompok 2 juga kayaknya sudah siap nih. Tinggal kelompok 1 dan 2 yang belum. 2 kelompok lagi. Kelompok 1. Hampir siap ya? Ya. Nomor 2. Ya, lagi nyari satu lagi. 2 lagi. Berarti tinggal kelompok 2 lagi, kita tunggu sebentar. Ya, sepertinya sudah ya. Oke. Ya, kalau sepertinya sudah semua. Kalau memang sudah semua, kita lanjut ke pembuktian. Dengarkan Ibu ya, kalau kita lanjut ke pembuktian berarti kita harus mempresentasikan, tiap kelompok harus maju ke depan mempresentasikan
mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Jadi seperti biasa, apakah kita mulai dari kelompok 1 dulu atau kelompok 5 dari terakhir? Kelompok 1 atau kelompok 5 dulu? Ya, seperti biasa 1. Yang mana dulu kita mulai? Dari kelompok 5 lagi? Ya bolehlah kelompok 5 dulu. Ya, maju silakan maju kelompok 5. Baru nanti kita ini ya, langsung ke kelompok 4. Yang 3, berarti 1 sudah terakhir ya? Ya bolehlah. Ya silakan kelompok 5. Kelompok 5 itu pesertanya laki-laki semua. Ya, silakan duduk. Ya. Yang 2 berdiri mungkin. Atau ambil 1 kursi. Ambil 1 kursi, 1 lagi. Enggak, 1 kursi. Ya, sekarang perhatikan semua ke depan lagi. Karena teman tidak, tapi tetap berada di kelompoknya ya. Kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3 perhatikan ke depan. Siap-siap ya, setelah dia presentasi, seperti biasa kalian harus bertanya, menanggapi atau berikan masukan. Boleh dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besar lagi suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. sekali suaranya. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fadli. Saya Nafis, Saya Hendra. saya Firman. Ya. Diskusi kami akan dibacakan oleh Hafiz. Silakan suaranya, Hafiz. Nah, lain mau perhatikan. Identifikasi, saran. Sebaiknya kebiasaan membaca harus ditanamkan sejak dini. Padahal membaca bisa memberikan banyak manfaat. Beberapa di antara adalah memperluas pengetahuan, menambah kosakata, hingga memperlancar berbicara di depan umum. Ajakan, marilah mulai. Kasih ini misalnya identifikasi ajakan adalah Identifikasi ajakan adalah mari mulailah membangun kebiasaan membaca. mari mulailah membangun kebiasaan membaca ya. Wah, tentu sayang sekali kalau minat membaca di Indonesia sangat rendah kan. Kita bisa tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Identifikasi arahan adalah ayo mulai membaca dari tema yang kamu sukai terlebih dahulu. Misalnya cerita fiksi, dongeng, dan lainnya. Identifikasi pertentangan adalah tahukah teman-teman bersumber dari Rominfo.id UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Iya. Artinya minat membaca masyarakat Indonesia sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Ini berarti dari 1.000 orang di Indonesia cuma 1 yang rajin membaca. Iya. Sekarang suaranya. Teman-teman, Teman-teman, sampai situ diskusi kami. Ingin ada ingin bertanya, persilakan. iya. Moderator sudah mempersilakan kelompok mau bertanya ya. Ya, kelompok mana? Baik, saya dari Besar lagi suaranya. Aku napas. Ya. baik, saya dari kelompok 4 akan bertanya ke kelompok 5. Apakah menurut kamu jawaban yang kalian presentasikan itu sudah benar? Apa yang membuat kalian merasa jawaban kalian itu sudah benar? Apakah bukti penguasannya misalnya di jawaban itu berada di paragraf mana? Ya, jawaban itu berada di paragraf mana? Apakah katanya sudah benar jawaban kamu? Itu dari kelompok 4. Kira-kira bisa dijawab kalau
Didengarkan jawabannya, didengarkan jawabannya. Identifikasi saran ada di paragraf 4. Identifikasi ajakan ada di paragraf 6. Identifikasi arahan ada di paragraf 6 juga. Dan identifikasi pertimbangan ada di paragraf 1 dan 2. Terima kasih, saya sudah puas. Ya, ya. Rizky, terima kasih. Terima kasih, saya sudah puas. Kan ya kelompok lain kan berdiri. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok. Assalamualaikum Jadi tak berurutan belajar sampai berurutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 2 akan menanggapi kelompok 5. Kelompok kami ingin kelompok 5 bacakan lagi contoh identifikasi pertimbangan yang nomor 4. Sepertinya kepanjangan, mungkin sebaiknya ambil intinya saja, yaitu minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Ya, beri masukan aja ya. Terima kasih sudah menanggapi. Baik, saya akan menyingkatkan jadi kata identifikasi pertimbangan. Terima kasih. Ada lagi? Kelompok mana yang belum? Ya, silakan. Baik, saya dari kelompok 3 mau bertanya ke kelompok 5. Bisakah kalian menyimpulkan presentasi yang kalian utarakan tadi atau kalian presentasikan tadi? Kalau bisa dan lebih baik lagi hasil presentasi kalian mengenai identifikasi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Ada kesimpulannya? Baik, saya dari kelompok 5 akan membacakan hasil kesimpulan kelompok kami tentang identifikasi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan pada teks persuasi. Kelompok kami menyimpulkan bahwa dari kalimat contoh kelompok kami, saran, ajakan, dan arahan juga pertimbangan keempat contoh kalimat yang sangat menyentuh hati dan terbaik untuk kita ambil kesimpulannya, yaitu di contoh kalimat nomor 4, yaitu pertimbangan, karena kalimatnya merelaksasi dan sebuah pemikiran yang terbaik untuk kita. Baik, terima kasih. Hah? Ya? Ya, semangat dulu ya, kita tepuk tangan. Ya, ini semangat. Masih ada yang tepuk tangan nggak? Oh ya, satu lagi. Nanti kelompok 1 ya. Baik, saya dari kelompok 1 akan menanggapi kelompok 5. Menanggapi, ya. Menanggapi dari kelompok 5 dari apa yang dipresentasikan tadi. Sebaiknya disingkat saja, yaitu bersumber dari Kornivo Indonesia menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah. Soal literasi dunia, artinya minat baca Indonesia sangatlah rendah. Ya, dia hanya menanggapi. Terima kasih sudah menanggapi. Baik, kami akan mengikuti saran Anda. Ya. Kami meninggalkan kalimat pertimbangan. Oke, dia akan masukan kamu diterimanya, nanti dia akan meningkat lagi katanya. Gimana? Berapa? Gimana? Kecilnya suara lebih. Sudah? Semuanya sudah bertanya? Ada yang belum bertanya nggak kelompok lain? Ya, dia kalau ada masih ada yang bertanya? Kalau masih ada yang bertanya, kamu kesana sih suaranya. Jika tidak ada lagi, kami akan tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk dan tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, boleh silakan kita lanjut ke kelompok lainnya. Ibu minta ya kelompok lain kalau maju besarlah sedikit suaranya, semangat sedikit. Nanti tak hidup kelompok belajar kita, diskusi kita. Kita ke kelompok 4 atau kelompok 1, 2, 3 yang mana dulu? Kelompok 4 lah dulu ya, yang urutan. Lanjut kita ke kelompok 4. Dulu kita dari 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini dari belakang dulu. 5,
4, 3, 2, 1. Silakan suara Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Ramadhani. Saya Sandi. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Sandi. Para Sandi silakan. Silakan suara Sandi. Yang lain dengarkan presentasi dari kelompok 4. Dan nanti ditanggapi atau beri pertanyaan. Misalkan suara Sandi ya. Tambah suaranya. Identifikasi bukti kalimat. Dengan yang lain. Ya. Kebiasaan membaca harus ditanamkan sejak dini. Padahal membaca bisa memberikan banyak manfaat. Beberapa di antaranya adalah memperluas pengetahuan, menambah berkata-kata baru, hingga bisa berbicara di depan umum. Ajarkan, mari mulailah bangun kebiasaan membaca. Wah, tentu sayang sekali kalau minat baca di Indonesia sangat rendah. Kan kita bisa bertinggal yang negara di Indonesia. Ya, tambah suaranya. Ayo mulai membaca dari tema yang kami sukai terlebih dahulu. Misalnya cerita fiksi, dongeng, atau lain pertimbangan. Ya. Identifikasi pertimbangan. Memberitahukan bersumber dari Kominfo. Artinya minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,01%. Ini berarti dari 1.000 orang yang membaca cuma 1 orang yang ada membaca. Sekali suara Rizky. Ini semangat. Baiklah, segitu saja hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, jika ada yang bertanya kata moderator. Ya, kelompok 5 ya. Ya, silakan kelompok 5. Silakan. Silakan kelompok 5. Apa itu suaranya? Baik, saya dari kelompok 5. Tambah suaranya. Baik, saya dari kelompok 5 ini bertanya kepada kelompok 4. Apakah yang dimaksud dengan syarat ajakan dan arahan yang juga pertimbangan sehingga kewenangan bisa menemukan contoh kalimat tersebut? Syarat ajakan, arahan dan pertimbangan pada kalian. Semuanya yang diminta ya. Pengertiannya dan contohnya semuanya. Ya, tepuk tangan dulu tuh kelompok 5. Tepuk tangan. Dibolongkan semua ya. Dibolongkan pertanyaannya semua. Dia minta pengertian dan contoh. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Identifikasi syarat adalah sebuah usulan, anjuran ataupun solusi terhadap suatu hal yang baik. Identifikasi ajakan adalah suatu hal yang menyatakan ajakan untuk bersama melakukan sesuatu. 2. Arahan adalah suatu perintah yang ditunjukkan seseorang. 3. Pertimbangan adalah suatu seleksi dari sebuah pemikiran untuk memilih. Baik, segitu saja yang bisa saya jawab. Ya, Apakah Anda sudah puas dengan jawaban kami? Baik, puas dengan pertanyaan. ya. Atas jawabannya ya. Oke, itu tadi yang kelompok 5. Lanjut. Jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Ya, kelompok mana lagi yang ingin bertanya? Ke kelompok 4. Kelompok 3. Misalkan suaranya ya. Baik, saya dari kelompok 3 mau bertanya juga ke kelompok 4. Apakah kelompok kalian juga bisa menunjukkan jawaban presentasi kalian tadi berada di paragraf mana? Misalnya jawaban identifikasi, arahan, dan pertimbangan berada di paragraf mana? Kalau bisa dilampirkan juga di hasil presentasi kalian agar lebih bagus dan lebih jelas. Ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Arahan. Identifikasi arahan berada di paragraf 6.
Dan identifikasi pertimbangan berada di paragraf 1 dan 2. Apakah Anda sudah puas dengan jawaban kami? Baik, saya sangat puas dengan jawaban kalian. Ya, terima kasih, jangan lupa. Terima kasih. Kembali ya dulu. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, ada lagi yang ingin bertanya kepada Bapak? Ya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, silakan suara ya. Kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 2 akan bertanya ke kelompok 4. Tadi kelompok kalian sudah memberikan semua contoh dari indikasi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Nah, kalau bisa kalian juga harus bisa menemukan pengertiannya. Salah satu di antara indikasi tersebut, apakah itu pengertian saran, ajakan, arahan, ataupun pertimbangan? Sama ya tadi ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, identifikasi saran adalah sebuah usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal yang baik. Ajakan adalah suatu hal yang menyatakan ajakan untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Arahan adalah suatu perintah yang diberikan seseorang. Pertimbangan adalah suatu seleksi dan sebuah pemikiran untuk memilih. Baiklah, itu saja saya tadi. Apakah Anda sudah puas dengan jawabannya? Baiklah, terima kasih. Ya. Makin mirip ya pertanyaan dari kelompok. Ada depan. Kelompok 5 sama 2 tadi ya. Ya, kita lanjut. Masih ada yang belum bertanya kelompok lain? Ya, kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 4. Dari contoh kalimat yang kalian presentasikan tadi, bisakah kalian menemukan pengertian dari saran pada teks persuasi tersebut? Apa yang dimaksud dengan saran? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, saran adalah sebuah usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal yang baik. Apakah sudah puas dengan jawaban tadi? Makanya saya sudah puas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Apa ada yang bertanya lagi? Sepertinya pertanyaannya hampir mirip-mirip semua ya. Tanya minta contoh ya. Contoh dari saran atau pertimbangan contoh lain selain yang dipresentasikan tadi. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami akan tutup hasil diskusi kami. Ada lagi? Jika tidak ada lagi, kami akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih ya kelompok 4. Kita beri tepukan tangan untuk kelompok 4. Cuma tak ada yang beri masukan ya tadi atau tanggapan dari kelompok 4. Semua pertanyaannya. Ada yang beri masukan nggak tadi? Pertanyaan semua? Kayaknya pertanyaan semua. Ya lanjut ya. Tadi udah kelompok 5, udah kelompok 4 enggak. Berarti kita ke kelompok 3 dan kelompok 1. Mana dulu? Ya 3 dulu. Oke, berarti berurutan. Silakan kelompok 3. Ya kelompok 3 hanya bertiga. Kelompoknya 3, orangnya 3. Semangat kami ya walaupun cuma 3. Mungkin tidak hadir. Temannya tidak hadir satu lagi. Silakan suara. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma. Nama saya Zahra. Saya Raffi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Zahra. Pada Zahra kami persilahkan. Suaranya jangan lupa. Identifikasi. 1. Saran. Sebaiknya kebiasaan membaca harus ditanamkan sejak kecil. Padahal membaca bisa memberikan manfaat. Beberapa di antaranya adalah memperluas pengetahuan, menambah kosakata baru, hingga memperlancar berbicara di depan umum. 2. Ajakan. Mari mulailah bangun kebiasaan membaca. Wah, tentu sayang sekali kalau minat baca di Indonesia rendah kan? Kita bisa tertinggal jauh dengan negara-negara di dunia. 3. Arahan. Ayo mulai membaca dari tema yang kamu sukai terlebih dahulu, misalnya cerita fiksi, dongeng, atau lainnya. 4. Pertimbangan. Tahukah teman-teman, bersumber dari Kominfo
Gaib UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Ini berarti dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca. Begitulah hasil presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Kami persilakan. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Moderator sudah persilakan. Ya, kelompok 1. Semangat ya. Baik, saya dari Kelompok mana? kelompok 1 akan bertanya ke kelompok 3. Tadi kalian membacakan contoh kalimat arahan yang mengatakan bahwa ayo mulai membaca dari tema yang kamu sukai terlebih dahulu. Misalnya contoh fiksi, dongeng, atau yang lainnya. Yang ingin saya tanyakan dari contoh ini, bisakah kelompok kalian membacakan contoh kalimat arahan yang lain? Ya, contoh kalimat arahan yang lain kan? Baik, saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contohnya, ayo kita buang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan di sekolah. Itu contoh yang lain. Ya, contoh arahan yang lain ya. Identifikasi arahan. Ya, tempat lagi. Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Ya, sudah puas. Terima kasih. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Kami persilakan. Ya, moderator memberi kesempatan yang lain. Kelompok lain untuk bertanya. Terus sana. Kelompok. Ya, bisa kan suaranya ya? Tepuk tangan dulu buat kelompok. Bisa kan suara ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawab. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 2 akan memberi masukan untuk kelompok 3. Nanti kalian membacakan contoh kalimat saran yang menurut saya kalimatnya kepanjangan. Sebaiknya seperti ini saja bunyi kalimat sarannya. Sebaiknya kebiasaan membaca harus ditanamkan saja. Tanam sejak dini. Cukup sampai di situ saja. Baik, terima kasih. Ya. Kamu beri masukan apa tanggapan ke pertanyaan? Ya, masukan katanya. Silakan kelompok. Gimana? Udah beri masukan. Baik, terima kasih. Kami akan memperbaikan diskusinya. Sesuai masukan yang diberikan. Ulang lagi soal kalimatnya. Baik. Baik, saya akan mempersingkat lagi presentasinya Sesuai masukan. mulai masukan. Ya, sila. Ya. Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Ya, baik. Terima kasih katanya. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya. 2 orang yang tunjuk tangan nih. Kelompok mana dulu? Nah, ya, kelompok 4 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya dari kelompok 4 akan bertanya ke kelompok 3. Yang ingin saya bertanyakan adalah kenapa di presentasi identifikasi kalimat arahan menggunakan kata ayo dan apa yang dimaksud dengan arahan? Ya. Kenapa menggunakan kata ayo katanya? Baik, saya akan menjawab dari kelompok 4. Arahan adalah suatu perintah yang ditunjukkan seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk dan arahannya. Makanya menggunakan kata ayo. Karena mengarah sudah puas dengan jawaban kami, Ya, sudah puas dan terima kasih. Tadi kalau masih ada, Jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 5 mau memberikan masukan. Masukan. Sebaiknya kelompok 3 mempresentasikan hasil presentasinya disertai dengan kesimpulan di terakhirnya dengan lebih bagus agar lebih bagus, lebih baik dan lebih sempurna hasil presentasinya. Ya, disuruhnya buat kesimpulan katanya. baik, saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil kesimpulan kelompok kami tentang identifikasi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan teks persuasi. Kalau tadi kelompok
minta kesimpulannya aja. Kalau tadi kelompok 1 melengkapi pengertian dari syarat beserta contohnya ditambahnya lagi, begitu juga dengan kelompok 2 menambahkan contoh ajakan dan menguraikan pengertiannya juga. Maka dari kelompok kami, kelompok 3 akan menambahkan juga pengertian dari arahan. Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dulu, ada pertanyaan, nggak ada tanya dulu. Ada pertanyaan lagi? Sudah semua ya? Ya, kalau sudah semua boleh tutup. Jangan Kami buru-buru. tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, untuk kelompok 3 ada 2 kelompok lagi ya. Yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Siapa yang mau duluan? Kelompok 2? Ya, biar berurutan kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2. Dan, ya, moderator, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami membacakan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Hafizah. Saya Elsa. Saya Selfie. Baik, hasil presentasi kami akan dibacakan oleh Elsa. Identifikasi. Satu, saran adalah sebaiknya kebiasaan membaca harus ditanamkan sejak dini. Padahal membaca bisa memberikan banyak manfaat. Beberapa di antaranya adalah memperluas pengetahuan, menambah kosakata baru, hingga memperlancar berbicara di depan umum. Terdapat di paragraf 4. 2. Ajakan adalah mari mulailah bangun kebiasaan membaca. Wah, tentu saya sekali kalau mengingat materi Indonesia rendah kan. Kita bisa tertinggal jauh dengan negara-negara di dunia. Terdapat di paragraf 5. 3. Arahan. Ayo mulai membaca dari tema yang kamu sukai terlebih dahulu, misalnya berita fiksi, dongeng, atau lainnya. Terdapat di paragraf 6. 4. Pertimbangan adalah tahukah teman-teman sumber dari Kominfo.id itu Misbah menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya minat baca masyarakat Indonesia sangatlah rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Ini berarti dari 1.000 orang di Indonesia cuma satu yang rajin membaca. Terdapat di paragraf 1 dan 2. Segitu presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya atau memberi masukan, kami persilakan. Ya, moderator sudah memberikan ini. Kita tepuk tangan dulu, lebih semangat. Ya, hidupkan pertanyaannya. Diskusinya. Coba kita berurutan lah ya, bertanya berurutan dari kelompok 1 dulu. Dari kelompok 2, 3, 4, 5. Baik, saya dari kelompok 1 ini memberikan putaran jawaban kelompok 2. Kalian menemukan kalimat identifikasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Dan yang ingin saya tanyakan satu pengertian saja, apa yang dimaksud kalimat ajakan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pengertian ajakan adalah suatu hal yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Apakah sudah puas dengan jawaban tadi? Sudah puas, terima kasih. Ya. Jika ada yang ingin bertanya lagi atau memberi masukan, Ya, terima kasih kelompok 1 tadi sudah bertanya. Lanjut ke kelompok kita tadi berurutan ya. Tadi kelompok 2 dulu. Kelompok 2 berurutan. Silakan misalkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, saya dari kelompok 3 mau bertanya juga ke kelompok 2. Dari mana kalian dapatkan semua jawaban yang kalian presentasikan tadi? Misalkan kalian tunjukkan berada di paragraf berapa? Jawaban dari kalimat batu identifikasi, saran, dan arahan. Tolong kalian tunjukkan. Menentukan paragraf ya? Ya, kayaknya. Ya, lanjut. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Saran terdapat di paragraf 4, ajakan terdapat di paragraf 5, arahan terdapat di paragraf 6, pertimbangan terdapat di paragraf 1 dan 2. Apakah sudah selesai menjawabkan? Baik, saya sangat puas dengan jawaban kalian. Ya, kita berarti kita lanjut. Mas, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, ya. Reja, tepuk tangan dulu Pak Reja. Reja. Ya. Kalau sudah ditepukin tangan harus besar suaranya ya. Baik, saya dari kelompok 4 akan memberi masukan juga ke kelompok 2. Sebaiknya sebelum menjawab identifikasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan, sebaiknya temukan dulu pengertian masing-masing identifikasi tersebut. Misalnya apa yang dimaksud dengan saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Baru buat contoh kalimatnya. Oh, suruhnya pengertian dulu aja ini semua. Mas satu aja. Baik, terima kasih masukan dari kelompok 4, nanti kami akan mengubahnya. Oh, jadi kamu boleh masukkan aja ya. Ya, dia akan mengubahnya. Terima kasih. Apa masih ada yang ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baik, saya dari kelompok 5 mau menanggapi jawaban dari kelompok 2. Kalian tadi mempresentasikan identifikasi kalimat ajakan yang menyatakan bahwa marilah mulai membangun kebiasaan membaca. Ada sambungannya lagi. Menurut saya kepanjangan. Sebaiknya cukup satu kalimat saja. Dengan kalimat mari mulailah membangun kebiasaan membaca. Cukup sampai segitu Ya, saja. kepanjangan katanya. Ya, tanggapi? Baik, terima kasih tanggapan dari kelompok 5. Ya, Apakah ada yang ingin bertanya? habis dah. Berarti tadi dari kelompok 5 tadi. Ya, berarti dari kelompok tadi 5 tadi mau dimasukkan ya? Iya. Ya, dia kamu gimana masukan dia kamu terima? Ya, nanti saya akan Mengubahnya. mengubahnya dengan kalimat yang kata dia kepanjang. Ya, boleh. Ada lagi. Sudah lagi semua. Boleh tutup. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Nah, berarti tinggal satu kelompok lagi ya. Terakhir. Silakan kelompok 1. Terakhir kelompoknya akan maju. Silakan. Cuma bertiga ya? Ya, cuma bertiga karena temannya ada yang tidak hadir. Titi sebelah sini, Tin. Titi sini. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 akan presentasikan diskusi kami. Saya akan perkenalkan diri, nama saya Nabila. Saya Titin, dibacakan oleh Siti. Ya. Singkat aja boleh. Tahukah teman-teman bersumber dari Tambah lagi suaranya. tahukah teman-teman bersumber dari Kominfo.id? UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,0%. Ini berarti dari 1 juta orang Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca. Sebaiknya kebiasaan membaca harus didapat sejak dini. Padahal membaca bisa memberikan banyak manfaat. Beberapa di antaranya adalah memperluas pengetahuan, menambah kosakata bahasa, juga memperlancar berbicara di depan umum. Marilah mulai membangun kebiasaan membaca. Wah, tentunya sayang sekali kalau minat baca di Indonesia sangat rendah. Kita bisa terhindar jauh dengan negara-negara. Tambah suaranya, Nak. Ayo mulai membaca dari tema yang kamu sukai terlebih dahulu, misalnya cerita, fiksi, dongeng, atau lainnya. Ya.
Ya, sampai di sini katanya diskusinya. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Ya, sampai bertanya ada. Kelompok 3. Baik, saya dari kelompok 3 mau bertanya ke kelompok 1. Dari keempat identifikasi yang kalian baca atau presentasikan tadi, apakah yang bisa kalian utarakan pengertian dari keempat poin itu? Salah satunya saja, mungkin pengertian syarat, ajakan, arahan, atau mungkin pertimbangan. Ya, salah satunya aja katanya. Saya akan menjawab dari kelompok 3. Saran adalah sebuah usulan, ajakan atau solusi terhadap suatu hal. Baik itu bisa berupa permasalahan maupun situasi yang sedang membutuhkan pendapat. Iya. Lempar. Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Terima kasih, saya sudah sangat puas. Lanjut, moderator. Ya, jika ada yang bertanya, masih ada? Masih ada. Oke. Silakan. Saya dari kelompok 4 akan memberi masukan ke kelompok 1. Begini, dari hasil presentasi kalian, sebaiknya setiap identifikasi yang kalian tentukan di wacana sebagai contoh, sebaiknya ada juga contoh dari luar atau contoh kalian sendiri yang berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Jadi akan lebih bagus tadi hasil presentasinya. Ya, dia minta contoh. Ada? Silakan. Ada contohnya di kelompok ini ya. 4. Contohnya terserah aja teman-teman. Saya akan menjawab dari kelompok 5. Contohnya, sebaiknya saat berkendara kita harus menepati rambuan lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan saat berkendara dan selamat sampai tujuan. Ya, itu salah satu contohnya itu di identifikasi apa? Arahan atau saran atau keseimbangan apa yang kita lain? Arahan. Ya, gimana kelompok ini, Pak? Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Sudah, saya cukup puas. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Ada lagi? Ya, sepertinya tidak ada, Nabila. Assalamualaikum. Iya, tepuk tangan buat Nabila. Ya, karena ini kelompok terakhir, berarti kita kasih tepuk tangan kamu kayak. Ya, gimana tepuk tangan kamu kan? Ya, 1, 2, 3. Ya, karena sudah berlari, sudah semuanya maju, maksudnya sudah mempresentasikan semua kelompok. Ini kita mungkin itu kan per kelompok, mungkin kita akan duduk kembali seperti biasanya dan LKPD-nya ditutup ke depan. Di masing-masing di tempat masing-masing ya. Nanti LKPD-nya letakkannya aja di dekat ini. Nanti Ibu akan ambil. Setelah itu dan Ibu akan lanjut materinya. Materi Ibu kan, yaitu Ibu akan sudah duduk di tempat masing-masing. Ya, Ibu akan memberikan penguatan, yaitu silakan menghadap ke depan semua. Di sini ada Ibu tayangkan sebuah video penguatannya. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab teks persuasi, yaitu materi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Tunggu ya, dia harus berjalan videonya. Mari kita simak videonya berikut ini. Nah, kalian perhatikan semua video penguatan itu ya tentang teks persuasi. Yang pertama
keempat unsur ini, apa perbedaannya? Berikut akan disampaikan penjelasan lengkapnya. Unsur yang pertama yaitu saran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saran adalah pendapat, usul, anjuran, dan cita-cita. Dalam pengertian lengkapnya, saran adalah sebuah usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal, baik berupa permasalahan maupun situasi yang sedang membutuhkan pendapat. Contoh kalimat dari saran dalam teks persuasi adalah, sebaiknya saat berkendara kita harus menepati rambu-rambu lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan saat berkendara dan selamat sampai tujuan. Kata sebaiknya merupakan pertanda bahwa kalimat tersebut berupa saran. Nah, kata lain juga bisa dengan kata seharusnya, alangkah baiknya, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari kalimat saran. Unsur yang kedua yaitu ajakan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ajakan adalah anjuran dan permintaan. Secara lengkapnya, pengertian dari ajakan ini adalah suatu hal yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Contoh dari kalimat ajakan di sini ada kalimat, marilah membiasakan membaca buku karena buku adalah jendela dunia. Yang menandakan kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan adalah ada kata marilah. Contoh lain dari kata ajakan bisa berupa kata ayolah, marilah, janganlah, dan lain-lain. Unsur yang ketiga yaitu arahan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arahan merupakan petunjuk untuk melakukan sesuatu. Dalam artian lengkapnya, arahan yaitu suatu perintah yang ditujukan seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk dan arahannya. Contoh dari kalimatnya, di sini ada kalimat, ayo kita buang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan di sekolah. Yang membedakan arahan dengan ajakan yaitu dilengkapi dengan petunjuk untuk melakukan sesuatu. Contoh pada kalimat ini, kata yang merupakan arahan atau petunjuk yaitu buang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan. Jadi ada kalimat petunjuknya atau caranya adalah membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan di sekolah. Unsur yang terakhir yaitu pertimbangan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan adalah pendapat tentang baik dan buruknya sesuatu. Secara lengkapnya, pertimbangan yaitu suatu seleksi dari sebuah pemikiran untuk memilih mana yang sesuai kebutuhan yang terbaik untuknya. Contoh kalimatnya, di sini ada kalimat, karena dampak negatifnya begitu besar, maka hindarilah rokok. Jika kita telah menghindari diri dari rokok, maka kita telah membuat tubuh kita sehat dan mengurangi pencemaran polusi udara. Selain itu, kita juga tidak merugikan orang lain. Nah, contoh kalimat ini yang menjadi pertimbangan baik yaitu kita menghindari rokok untuk membuat tubuh sehat. Sedangkan pertimbangan buruknya yaitu adalah bahwa rokok memiliki dampak buruk yang sangat besar. Contoh dampak buruknya bisa membuat penyakit paru-paru dan lain-lain. Nah, jadi dari contoh kalimat ini berisi pertimbangan baik dan buruk pada kebiasaan rokok. Kita ada Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jawab televisinya ya di layar tadi. Tadi itu adalah
muatan yang Ibu sampaikan di layar televisi. Kemudian kita dari penguatan itu kita sama-sama ya per kelompok lagi kita ngambil kesimpulan. Kita harus menyimpulkan hasil presentasi kalian tadi ataupun dari hasil penguatan ini, semua tiap kelompok harus menemukan kesimpulannya. Siap? Siap, Sudah Bu. disiapkan dari tadi ya kesimpulannya ya. Jadi kalau memang sudah siap, berarti tinggal kita bacakan hasil kesimpulannya. Karena tadi mulai dari kelas di kelompok 5, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Membacakan kesimpulannya. Silakan kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan kami tentang identifikasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan pada teks persuasi. Saya akan menguraikan sedikit pengertian tentang saran. Saran adalah sebuah usulan, anjuran, atau solusi terhadap suatu hal, baik itu bisa berupa permasalahan maupun situasi yang sedang membutuhkan pendapat. Contohnya, sebaiknya saat berkendara kita harus menapati rambu lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan saat berkendara dan selamat sampai tujuan. Baik, terima kasih. Nah, buat ini tepuk tangan ya. Itu kesimpulan dari kelompok 1. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Sudah buat kesimpulan juga ya. Tinggal dibacakan. Baik, saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil kesimpulan kelompok kami tentang identifikasi teks persuasi yang berupa ajakan, arahan, saran, dan pertimbangan. Dari beberapa contoh yang kami presentasikan tadi, kelompok kami akan menambahkan satu contoh ajakan. Marilah membiasakan membaca buku karena buku adalah jendela dunia. Ini adalah contoh kalimat ajakan yang mana pengertian ajakan adalah suatu hal yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Ya, itu kesimpulan dari kelompok. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 bacakan kesimpulannya. Baik, saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil kesimpulan kelompok kami tentang identifikasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan pada teks persuasi. Kalau tadi kelompok 1 melengkapi pengertian dari saran beserta contohnya ditambahkannya lagi, begitu juga dalam kelompok 2 menambahkan contoh ajakan dan menguraikan pengertiannya juga. Maka dari kelompok kami, kelompok 3 akan membacakan juga pengertian dari arahan. Arahan adalah suatu perhatian yang ditunjukkan seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk dan arahannya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Hasil di sini kelompok 4 mana tepuk tangannya? Nah, jangan pelit-pelit untuk memberikan reward untuk teman kalian, walaupun hanya reward untuk tepuk tangan saja. Dah, tadi kelompok 3 ya? Lanjut kelompok 4, mungkin bacakan hasil kesimpulannya. Baik, saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil kesimpulan kelompok kami, yaitu kelompok 4 tentang identifikasi teks persuasi pada kalimat saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Kelompok kami akan menyimpulkan dari contoh-contoh yang kami presentasikan tadi. Mungkin contohnya sudah lengkap semua, tapi pengertian dari identifikasi belum ada. Jadi kelompok kami akan mencoba mendefinisikan semua identifikasi. Iya. Baik, itu saja kesimpulan dari kami. Betul? Oke, gitu. Kita tepuk tangan juga untuk kelompok 4. Iya. Ya, terakhir kelompok 5 akan membacakan kesimpulannya, silakan. Baik, saya dari kelompok 5 akan membacakan hasil kesimpulan kelompok kami tentang identifikasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan pada teks kalimat persuasi. Kelompok kami menyimpulkan bahwa dari kalimat contoh saran, ajakan, dan arahan, juga pertimbangan, keempat contoh kalimat yang sangat menyentuh hati dan yang terbaik untuk kita ambil kesimpulan, yaitu di contoh kalimat nomor 4, yaitu pertimbangan, karena kalimatnya merelaksasi dari sebuah pemikiran yang terbaik untuk kita. Contoh karena dampak, sehingga
positifnya besar maka hindari rokok. Jika kata telah menghindari diri dari rokok, maka kita telah membuat tubuh kita sehat dan mengurangi penjelinan polusi udara. Selain itu juga kita tidak merugikan orang lain. Iya, tepuk tangan. Dari kelompok 5 ya, kesimpulannya agak panjang. Ya, itu karena penutup mungkin ya dari kelompok 5. Itu kesimpulan dari masing-masing kelompok. Sekarang kita akan masuk ke penutup untuk menyimpulkan keseluruhan pembelajaran kita. Nah, sebelum Ibu yang menyimpulkan, kalian dulu simpulkan kira-kira dari kesimpulan dari pembelajaran kita dari awal sampai sekarang ini. Untuk keseluruhannya ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, kelompok 5, Hendra mungkin. Ya, silakan Hendra. Baik, saya Hendra akan membacakan kesimpulan dan keseluruhan pembelajaran ini, yang mana tujuan pembelajaran ini tujuannya ada 2 yang harus kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi syarat, ajakan, arahan, dan pertimbangan pada teks persuasi dengan tepat. 2, mempresentasikan hasil diskusi IPA kelas dengan baik. Jika kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah tujuan pembelajaran kita akan mencapai dengan baik. Ya, itu adalah kesimpulan untuk keseluruhan pembelajaran kita hari ini. Yang jelas kita harus mencapai tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu ada 2. Yang pertama, peserta didik atau kalian harus mampu apa? Ya, mencapai, mengidentifikasi saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tadi ya. Kemudian yang kedua, mempresentasikan. Itu mungkin kesimpulan secara keseluruhan. Coba kita lihat di sini di teks persuasi. Nah, itu di sini ada penguatannya ya, kesimpulan dari Ibu juga yang kita simpulkan keseluruhan tadi. Yang jelas ada pengertian saran. Sudah tahu semua ya? Ya, kemudian ada contoh lain selain dari LKPD itu, ada contoh lain sebaiknya. Jadi pada saat itu menggunakan kata sebaiknya. Cari aja di ini. Tadi di LKPD judulnya apa? Ayo rajin membaca. Ya, ayo rajin membaca. Kalau ini contoh lainnya, sebaiknya saat berkendara kita harus menempati rambu lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan saat berkendaraan. Itu kesimpulan dari keseluruhan Ibu juga. Kemudian yang kedua adalah ajakan. Ya, identifikasi ajakan. Itu juga ada pengertiannya. Berarti menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak. Contoh lainnya, berarti dia menggunakan kata mari. Ya, marilah membiasakan membaca buku, karena buku adalah ya jendela dunia. Itu berarti kata ajakan. Ya, yang ketiga arahan. Itu ada pengertian arahan. Suatu perintah katanya. Kalau perintah itu tentu menyuruh ya. Contoh lainnya dari LKPD tadi, contoh lain. Ayo kita buang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan di sekolah. Apa itu menandakan perintah? Ya, perintah bahkan menjadi aturan di sekolah kita. Benar tidak? Ya, terakhir. Pertimbangan. Ya, pertimbangan adalah seleksi dari sebuah pemikiran untuk memilih mana yang sesuai kebutuhan terbaik untuknya. Kalau ini dia seperti keterangan saja. Karena dampak negatif ini contoh lainnya ya. Karena dampak negatif begitu besar, maka hindari rokok dan seterusnya. Ini hanya merupakan kalimat penjelas ya, yaitu dimasukkan ke identifikasi pertimbangan. Ya, itu mungkin kesimpulan keseluruhan. Oke, dari kesimpulan tiap kelompok tadi dan kesimpulan keseluruhan tadi, maka Ibu akan mungkin seperti janji Ibu tadi. Ibu akan memberikan reward atau hadiah bagi kelompok yang tadi presentasinya bagus, kemudian apalagi menyimpulkannya juga tadi, membacanya jelas, terdengar, dan juga
isinya juga bagus ya. Isi isi kesimpulannya. Paham anak sini? Jadi yang belum dapat nanti pertemuan berikutnya Ibu akan kasih reward lagi. Berarti tadinya ini satu kelompok cuma yang Ibu bagikan 5 orang kan? Tapi karena ada yang 5 kayaknya kalau boleh ada yang 5. Jadi Ibu bagi 2. Nah, Ibu bagi 2 berarti yang terbaik sekali 3. Yang terbaik 2 saja. Tadinya satu aja yang Ibu mau kasih. Nah, berarti ada 2 kelompok yang mendapatkan ini. Jangan lihat isinya. Jangan lihat ininya, tapi nilainya kesungguhan hati Ibu yang memberikannya. Jangan lihat isinya ya. Berarti ini dulu deh. Yang ini dulu berarti dia reward atau hadiah yang diberikan pada kelompok yang paling terbaik. Kelompok 2. Ya, 2 benar. Silakan nanya, tapi 2 ini aja ya dibagi-bagi di dalamnya. Si Rafa nanti dibagi-bagi aja. Ya. Oke, ini ada lagi satu lagi terbaik 2. Ini nanti isinya dibagi aja. Jangan nilai lihat isi dalamnya ya, tetapi nanti Ibu berikan kalau paling bagus lagi dari ini. Nah, terbaik kedua adalah kelompok ya kelompok 4. Boleh? Cukup ya. Yang kelompok lain jangan bersedih hati, ada lagi masanya nanti. Akan diberikan kalau bisa berikutnya semuanya dapat. Kelompok 1 lebih banyak mungkin. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut setelah Ibu memberikan reward, Ibu seperti biasa merefleksi. Ya. Tepuk tangan dulu lah. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan yang sudah dapat reward dari Ibu, yaitu kelompok 2 dan kelompok 4. Sekali lagi tepuk tangan. Bahagia? Bahagia, Bu. Oke, sekarang kita refleksi ya. Kita akan merefleksi sebelum kita tutup. Kita seperti biasa refleksinya ada 3. Nah, ini silakan ya Ibu, refleksi kalian silakan dijawab. Yang pertama, kegiatan mana yang paling menarik dari pembelajaran materi teks persuasi hari ini? Ada yang mau jawab? Kegiatan yang paling menarik? Yo. Sembarangan aja. Ya, utarakan aja. Ya, Hendra. Menonton video, Bu. Ya, kegiatan yang paling menarik menurut saya Menonton video. yaitu menonton Video. Ya, terima kasih Hendra. Tentang Hendra. Ya, itu menurut Hendra. Selanjut ke refleksi kedua ya. Bagian mana yang kamu belum kuasai dalam pembelajaran ini? Yang belum kuasai, utarakan aja. Biar Ibu bisa memperbaikinya di pertemuan berikutnya. Yang belum dikuasai. Insya Allah ya Rizky. Semua sudah paham semua, Bu. Ya, hanya beberapa yang masih videonya kurang panjang. kurang panjang. Oke, terima kasih Rizky. Iya. Insya Allah katanya udah paham, cuman kalau bisa besok-besok oke lah. Besok-besok akan Ibu beri video yang lebih panjang lagi, tapi jangan ngajarnya ditambah gitu. Yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan pemahamanmu? Ya, pacaran cewek lagi ini cowok terus. Ya, bisa. Lebih banyak membaca atau lebih banyak membaca tentang teks persuasi. Ya, lebih banyak membaca tentang teks persuasi, boleh diambil di mana saja, LKS, buku paket, di Google, ataupun bertanya ke kakak kelas atau guru yang lainnya. Oke. Nah, berarti refleksinya sudah ya? Nah, kita setelah selesai refleksi, kita lanjut ke seperti biasa, nilai apa lagi yang belum masuk? Nilai kuis ya? Ada kuis, Bu. Ya, kuisnya lagi yang terakhir. Ibu akan bagikan lembar kuis yang akan masuk nanti ke nilai pengetahuan. Ini karena dia nilai pengetahuan berarti tersendiri, tidak berkelompok lagi. Silakan tulis nama, kelas, dan isi jawabannya. Jawabannya soalnya sama seperti tadi, cuma teksnya yang berbeda. Teksnya di sini sudah dapat anunya, apa judul teksnya? Tentang
kesehatan. Ya, menjaga kesehatan. Ya, gigi yang sudah dapat lembarannya. Menjaga kesehatan gigi. Kalau tadi di LKPD, ayo rajin membaca. Kalau ini menjaga kesehatan gigi. Sudah dapat semua? Jika sudah dapat semua silakan diisi. Dia masih minta identifikasi saran, arahan, lagi pertimbangan. Ya silakan ya. Sudah? Sudah. Ya. Jika sudah, kita lanjut ke nanti dikumpul. Letakkan aja di pinggir-pinggir, nanti Ibu ambil semua. Letakkan ke pinggir semua lembar kuisnya. Ya, letakkan di pinggir jika sudah. Disatukan dengan LKPD tadi. Letakkan ke samping semuanya. Jika sudah semua diletakkan ke samping, ya, sudah? Ya, jika sudah, Ibu sebelum Ibu tutup seperti biasa, Ibu akan memberitahukan materi pembelajaran kita selanjutnya ke hari berikutnya. Hari apa ini ketemu? Ya, Selasa. Hari ini hari apa? Hari Selasa. Hari apa ini kita ketemu? Ya, berarti besok kita akan bertemu lagi di teks persuasi teman KD dan tujuan pembelajaran yang berbeda. Yang materi besok yaitu KD-nya mengenai struktur dan kebahasaan teks persuasi. Yang mana nanti strukturnya ada 3. Yang pertama pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, yang keempat penegasan kembali. Kemudian ada kaidah kebahasaan juga. Kaidahnya ada 2 besok, yaitu konjungsi sebab dan konjungsi akibat. Itu pertemuan pada hari Selasa. Cukup ya? Ya. Jika sudah cukup, kita seperti biasa sebelum kita tutup, kita akhiri dengan berdoa. Dan silakan ketua kelas lagi maju ke depan, berikan arahan untuk berdoa kepada teman-temannya. Ya, semangat. Terakhir. Perhatian semua. Sebelum mengakhiri pelajaran marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai, bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelasnya ya sudah memimpin doa terakhir kita. Dan sampai sini pertemuan kita ya, dan Ibu akhiri